Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini kita akan masuk ke pintu jendela ya. Pintu jendela kombinasi ya, 3 dimensi. Seperti ini ya, pintu jendela kombinasi 3 dimensi. Ya. Yang warna ungu itu adalah kusen atau gawang ya. Dan yang warna hijau ini, yang pada pintu ini adalah daun pintu ya. Terdiri dari, perhatikan pada kotak itu ya, bingkai pintu pada kotak keliling yang di luar ya, bingkai pintu seperti itu ya, dan bagian dalam pintu itu untuk daun pintu ya. Dan daun jendela terdiri dari yang warna hijau itu ya, warna hijau keliling itu adalah bingkai jendela, papan bingkai jendela, dan yang warna biru langit di tengah ini adalah kaca ya, seperti itu. Ini teman-teman perhatikan ya, ini adalah pintu ya, ada bingkai pintu seperti ini ya, tengah-tengahnya kosong ya, kemudian nanti tengah-tengah yang kosong ini ditempati oleh bagian dalam daripada pintu itu sendiri. Oke, kemudian ada bingkai jendela ya, tengah-tengahnya kosong, dan tengah-tengah yang kosong ini akan ditempati oleh kaca. Nah, ini dia kacanya ya, seperti itu teman-teman. Kemudian seperti inilah bentuk kusen ya daripada pintu dan jendela kombinasi. Anda bisa melihat ya. Nah, kalau saya berdirikan, perhatikan ya. Nah, jadi sebelah kanan ini ada kusen vertikal ya untuk pintu, kemudian ada kusen vertikal juga di tengah ya, satu saja ya, yang dibagi untuk pintu dan jendela ya. Nah, kemudian di sini ada vertikal juga ya, kusen daripada jendela saja sebelah kiri. Kemudian yang horizontal di atas ya, kusen horizontal dari kanan ke kiri ya, meliputi pintu dan jendela ya. Sedangkan di bawahnya ada kusen horizontal lagi ya, hanya untuk jendela di bawah. Nah, sedangkan pada bagian bawah daripada pintu tidak ada kusen ya. Bagian bawah daripada pintu tidak ada kusen. Sedangkan untuk bingkai pintu berlubang ya, dan bingkai jendela juga berlubang. Yang kemudian lubang pada bingkai pintu akan ditempati oleh bagian dalam pintu, dan lubang pada jendela akan ditempati oleh kaca seperti ini. Oke. Kita akan membuat kusen ya, bingkai pintu dan bingkai jendela, bagian dalam pintu dan kaca jendela ya. Itu yang akan kita buat. Oke teman-teman, perhatikan saya buka data saya pada My Dokumen ya. Ini adalah file AutoCAD latihan gambar 3 dimensi. Saya double klik maka dia menyala seperti itu. Oke. Saya geser, saya besarkan ya. Nah, maximize. Oke teman-teman perhatikan. Ini adalah sebelumnya kita sudah membuat 3 dimensi jendela tunggal ya, 3 dimensi jendela ganda, kemudian 3 dimensi pintu tunggal, dan 3 dimensi pintu ganda atau pintu kebaya ya. Yang berdiri ini semuanya adalah gambar 3 dimensi ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sedangkan yang tidur ya, yang tidur ini adalah gambar 2 dimensi ya. Nah, yang tidur ini semuanya adalah gambar 2 dimensi ya. Gambar 2 dimensi atau bangun datar ya, seperti itu. Sedangkan ini gambar 3 dimensi atau bangun ruang lah, bahasa matematikanya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk pintu kombinasi jendela ini masih 2 dimensi saja ya, belum ada 3 dimensinya. Nah, oke teman-teman, sebagai informasi saat ini AutoCAD kita ya, sebagai informasi saat ini pandangan AutoCAD kita ya, pandangan AutoCAD kita pada view ya, pada view di atas, perhatikan pada view, pandangan AutoCAD kita saat ini ya, saat ini berada pada pandangan view SE isometrik yang ini ya. Nah, berada pada SE isometrik ya, view-nya saat ini kita ya. Oke, kedua perhatikan sumbu XYZ ya. Nah, sumbu XYZ, perhatikan sumbu XYZ saat ini UCS-nya ya, UCS kita berada pada sumbu world ya, sumbu world atau sumbu normal ya.
Saat ini kita berada sumbu wall. Jadi teman-teman pastikan view-nya adalah view SE isometrik. Pastikan UCS-nya Word ya, klik Word atau yang gambar globe itu ya pada UCS. Teman-teman klik itu ya. Jadi pastikan dia normal ya. Kemudian visual style-nya kita sekarang berada pada visual style 2D wireframe. Oke, visual style 2D wireframe. Jadi teman-teman pastikan itu semua sama ya. Oke. Kemudian perhatikan itu tadi informasi, dan teman-teman jika milik teman-teman tidak sama disamakan ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke gambar kerja atau ke kerja ya, ke pekerjaan. Nah, pertama yang saya harus lakukan ketika saya ingin mengerjakan gambar 3 dimensi ya, saya pada view, saya kembali dulu ke gambar 2 dimensi. Pada view AutoCAD-nya ini saya kembalikan lagi ke view gambar 2 dimensi, yaitu view top ya, view top ya, seperti itu. Anda klik view top. Nah, itu ya. Maka kita kembali ke gambar kerja 2 dimensi, yaitu hanya 2 sumbu ya, X sebelah kanan dan Y di atas. Ya, kanan bawah X, Y di atas. Nah, ini dia ya gambar gambar 2 dimensi ya daripada pintu gandeng jendela seperti ini ya. Nah, nanti kita bagi, perhatikan, menjadi gambar kusen, gambar bingkai pintu dan jendela, gambar bagian dalam pintu dan bagian dalam jendela atau kaca jendela. Ya. Nah, teman-teman perhatikan yang warna coklat muda, coklat tua, ya. Yang warna coklat tua itu, perhatikan yang redup warna coklat tua itu ya, itu adalah kusen. Ya, kusen ya. Nah, ini kusen nih ya. Nah, vertikal 1, kemudian di tengah ada vertikal juga ya. Nah, 2, kemudian di sini ada vertikal juga kecil ya. 3, kemudian ada horizontal di atas ya. 4, dan horizontal di bawah ini kecil 5. Sedangkan di bawah daripada pintu ya tidak ada bingkai, tidak ada kusen ya. Di bawah daripada pintu tidak ada kusen ya. Nah, dia langsung daun pintu ya, langsung nempel di atas lantai. Seperti itu, jarak dengan lantai, antar lantai dengan daun pintu adalah paling tidak 1 cm. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, garis kusen itu meliputi garis keliling seperti itu ya. Perhatikan garis keliling itu. Nah, jadi yang garis putus-putus itu adalah garis kusen bagian luar untuk pintu gandeng jendela. Ya, garis kusen bagian luar untuk pintu gandeng jendela. Gandeng jendela. Dia bukan berbentuk rektang ya, tapi dia berbentuk seperti L terbalik. Yaitu garis bagian luar. Sedangkan garis bagian dalam ya, nah ini dia, perhatikan yang menyala itu, garis bagian dalam kusen pada pintu. Garis bagian dalam kusen pada pintu. Dan garis bagian dalam kusen pada jendela itu yang ini. Ya, garis bagian dalam kusen pada jendela itu yang ini. Yang menyala itu ya. Nah, itu pada jendela dan ini pada pintu ya. Nah, perhatikan. Dan kemudian ini adalah garis bagian luarnya. Yang itu ya. Jadi bagian dalam ini pada pintu berbentuk kotak ya. Bagian dalam pada jendela berbentuk kotak. Sedangkan bagian luarnya berbentuk garis L terbalik seperti itu ya. Tapi dia menyatu. Teman-teman ya. Kemudian garis luar ya. Kotak luar dan kotak dalam ya. Nah, 2 kotak dalam kusen ya. Nah, dan kotak luarnya itu kita copy ke bawah seperti ini. Jadi ini ada 3 objek ya. Kotak luar berbentuk L terbalik seperti itu ya, garis putus-putus itu. 1, kotak dalam pada pintu. 2, kotak dalam pada jendela. 3. Jadi ada 3 objek. Sedangkan bingkai ya, bingkai pintu meliputi garis kotak dalam kusen tadi pada pintu ya. Meliputi garis kotak dalam kusen tadi yang pada pintu itu. Nah, itu juga menjadi kotak luar bingkai daun bingkai jendela ya, bingkai pintu ya.
daun bingkai pintu. Nah, jadi kotak itu ya garis putus-putus itu selain ya sebagai bagian tepi dalam daripada kusen pada wilayah pintu juga menjadi batas daun pintu ya. Nah, seperti itu. Dan satu lagi kotak di dalam seperti itu ya. Perhatikan garis putus-putus itu ya. Nah, itu yang menyala itu. Nah, yang garis putus-putus itu adalah bagian dalam ya, kotak dalam daripada bingkai pintu. Seperti ini ya, kotak luar dan kotak dalam. Paham ya? Kemudian pada jendela ya, bingkai jendela meliputi dua kotak juga ya. Kotak luar, daun jendela, yang juga dia adalah kotak dalam ya, kusen ya, batas kusen pada jendela juga menjadi batas ya, juga menjadi batas luar ya daripada bingkai jendela. Kemudian ada satu kotak lagi di sini ya, yaitu bagian dalam daripada bingkai jendela ya, yang kotak kecil di dalam. Ya, kotak kecil di dalam itu selain sebagai bagian dalam bingkai jendela juga sebagai kotak kaca ya. Jadi multifungsi ya, kotak kaca. Sedangkan yang bagian dalam daripada bingkai pintu ini juga berfungsi sebagai bagian dalam pintu ya, seperti itu. Nah, jadi ini perhatikan, ini kaca ya pada jendela dan ini adalah bagian dalam pintu. Itu didapat dari ya, yang bagian dalam pintu ini didapat dari kotak dalam pintu ya, kotak dalam bingkai pintu. Sedangkan dari kotak kaca didapat dari ya ini, kotak dalam bingkai jendela ya, seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan ya. Langkah pertama teman-teman, kita akan membuat kotak kusen dulu, apa, garis-garis kusen ya. Meliputi garis luar, perhatikan garis putus-putus itu ya. Kemudian kotak dalam kusen pada pintu dan kotak dalam kusen pada jendela ya. Nah, itu. Anda perhatikan, saya jelaskan dulu ya. Jadi jarak antara kotak luar ya dengan kotak dalam ya, itu yang sebelah kanan ini antar garis 6 cm ya. Sebelah kiri antar garis 6 cm juga ya. Sedangkan di sebelah atas ya antar garis 6 cm. Nah, sama juga pada bingkai jendela ini ya, apa? Pada kusen jendela ya. Nah, antar garis 6 cm ya. Kemudian yang ini juga antar garis 6 cm. Perhatikan yang saya klik ya. Ini juga antar garis 6 cm ya. Ini juga antar garis 6 cm. Jadi semuanya 6 cm ya. Kecuali yang di bawah pintu ini. Nah, yang di bawah pintu ini ya, perhatikan kotak bagian dalam pintu itu yang garis putus-putus itu ya. Paham? Nah, dan batas kusen terluar itu yang berbentuk L terbalik itu pada bagian bawah ini, pada bagian bawah pintu itu mereka tumpang tindih. Ya, dua objek tapi saling bertumpang tindih ya. Seperti itu. Nah, jadi tidak ada batasannya. Mereka seakan-akan seperti satu garis. Ya, tapi mereka ini berbeda objek ya. Nah, disebut tumpang tindih teman-teman ya. Paham ya? Oke teman-teman, untuk membuat batas luar daripada kusen seperti itu yang bentuk L terbalik itu ya. Perhatikan. Nah, itu kita menggunakan polyline ya. Nah, pada draw menggunakan polyline yang ini. Polyline ya, polyline pada tab draw. Ya, tidak boleh pakai yang lain, harus pakai polyline. Kenapa? Karena polyline ini solid ya. Dia diklik kemana saja garisnya tetap menyatu. Jadi Anda perhatikan kalau saya klik garis yang di sebelah kanan, maka semua garis yang di kiri, di atas, bawah semua menyatu, apa? Terblok. Ikut terblok. Itu disebut objek solid. Ya, itu disebut objek solid. Nah, kalau saya pakai line, pada draw saya pakai line seperti ini. Nah, ini meskipun menyatu ya, meskipun mereka kelihatan bersatu, tapi mereka tidak solid. Kenapa disebut tidak solid? Nah, ini Anda perhatikan. Saya klik garis sebelah kanan, yang sebelah kanan aja yang keblok, yang lain tidak terblok. Mereka pecah ya. Nah, mereka menyatu tapi mereka pecah. Itu disebut tidak solid.
Saya blok, saya tekan delete ya. Tapi kalau pakai polyline pada tab draw, kalau pakai polyline ya maka garisnya solid ya, seperti itu. Nah, Anda perhatikan saya klik di bawah semuanya terblok. Semua garis terblok itu disebut solid ya. Nah, jadi perhatikan teman-teman ya. Saya akan mengklik polyline ya dengan start point-nya pojok kanan atas luar ini ya. Saya akan mengklik polyline ya dengan start point, poin pertama, pojok kanan atas luar ini daripada kusen pintu ya. Perhatikan yang saya blok itu ya. Nah, itu. Saya klik draw di atas ya. Saya klik draw di atas, saya klik polyline. Polyline ya, itu dia. Nah, start point-nya adalah pojok kanan atas terluar kusen ya. Seperti itu. Lambang endpoint Anda klik di situ. Poin pertama. Poin kedua di pojok kiri atas pada jendela ya, kusen terluar. Poin ketiga ini ya, pojok kiri bawah ya, terluar pada jendela. Poin keempat itu di sini ya, perhatikan itu lambangin poin ya. Poin kelima di bawah sini rata ya. Poin kelima rata di bawah ini pada bagian bawah kusen pintu ya, kiri terluar. Poin berikutnya lanjut ke sini. Nah, bagian kanan bawah terluar kusen pintu ya. Poin terakhir kembali ke poin awal. Poin terakhir kembali ke poin awal, lambang endpoint. Klik di situ. Nah, enter satu kali untuk mengakhiri polyline. Nah, jadi Anda klik di sini, Anda juga berakhir di sini. Anda klik di sini, Anda berakhir di sini. Jangan awal kliknya di sini, nanti berakhirnya di sini. Maksudnya paham enggak? Maksudnya gini. Anda klik start point-nya kan di pojok kanan atas terluar. Terus Anda lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Ya, kemudian ke sini. Nah, kemudian ke sini. Nah, kemudian ke sini. Udah cukup. Sampai sini cukup. Jangan Anda double lagi ke sini, ya. Nah, ini namanya garisnya nanti tumpang tindih, ya. Garis di atas nanti tumpang tindih kalau Anda lanjut lagi ke sini. Wong tadi kan start point-nya di sini. Ya berakhirnya juga di sini ya, jangan ditambahi ke sini, nanti garis bagian atas akan tumpang tindih sehingga tidak bisa di-extrude ya, tidak bisa dijadikan objek 3 dimensi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh berlubang ya. Jadi Anda jangan bikin seperti ini contohnya. Saya klik draw, saya klik polyline ya. Anda start point di sini ya, poin kedua, poin ketiga, kembali ke sini ya, kembali ke poin awal gitu. Nah, seperti itu, lalu enter satu kali. Jadi seperti itu ya polyline ya. Dan dia harus tertutup. Tidak boleh terbuka ya. Tidak boleh terbuka. Oke. Atau tidak boleh berlubang ya, dia harus tertutup. Saya blok barusan lalu saya tekan delete ya. Nah, itu tadi kotaknya sudah ya, kotak luar. Sekarang kita akan membuat kotak dalam. Ya, pada gambar 2 dimensi ini sudah ada kotak dalamnya ya. Kotak dalamnya itu yang itu. Nah, wilayah dalam itu yang perhatikan garis putus-putus itu ya, itu menggunakan rektang. Jadi saya klik draw di atas rektang ya, rektang yang ini, rektang ya, klik rektang pada tab draw. Nah, lalu perhatikan pergi ke pojok kanan kusen bagian dalam ya, pojok kanan kusen bagian dalam ini ya. Nah, bagian atas dalam itu tarik secara diagonal seperti ini. Tarik secara diagonal ke kiri bawah seperti ini. Nah ya, pada bagian dalam juga di bawah itu, pada kusen bagian dalam yang ini. Ya, lambang endpoint, klik di situ. Nah, itu dia. Jadi seperti itu ya hasilnya. Dan ini tumpang tindih teman-teman ya. Nah, antara kotak luar dengan batas luar dengan garis kotak dalam pada pintu itu, dia pada bagian bawah ini tumpang tindih. Meskipun berbeda objek tapi tumpang tindih ya. Jadi perhatikan ini adalah kotak bagian dalam kusen pintu ya, kusen pada pintu, dan ini adalah yang menyala itu adalah bagian luar ya, berbentuk seperti itu menggunakan polyline. Pada bagian bawahnya itu mereka tumpang tindih ya, seperti itu. Oke, itu tadi kotak kusen pada bagian pintu ya.
Kemudian kita akan membuat kotak kusen pada bagian jendela. Perhatikan garis yang menyala itu ya. Nah, itu adalah kotak kusen pada bagian jendela, pada wilayah jendela ya, yang garis putus-putus itu. Itu menggunakan rektang juga ya, klik draw di atas ya, klik draw di atas, klik rektang ya, klik rektang. Nah, seperti itu. Lalu klik pojok ya, pojok ini perhatikan ya, atau boleh dari sini boleh. Ya, pojok kiri bawah, kiri atas ya, bagian dalam, lambang endpoint, klik di situ. Tarik secara diagonal ke kanan bawah seperti ini ya. Nah, di situ dia. Ya, perhatikan baik-baik itu ya. Anda klik di situ lambang endpoint. Itu dia hasilnya ya, teman-teman ya. Oke dah. Oke, kemudian kita buat dua kotak lagi ya, yaitu bagian dalam bingkai pintu dan bagian dalam bingkai apa namanya jendela ya, bagian dalam bingkai pintu dan bagian dalam bingkai jendela yang garis putus-putus itu ya. Oke, nah, menggunakan rektang juga pada tab draw ya, klik draw di atas, kemudian klik rektang ya, ini dia rektang. Nah, kemudian kita pergi ke bagian dalam kusen ya, bingkai kusen. Nah, ini dia ya, pojok kanan atas bagian dalam itu yang ini. Perhatikan tuh ya, yang saya klik itu. Ah, itu ya. Oke. Kemudian tarik secara diagonal ke bawah seperti ini. Nah, Anda klik di batas bagian dalam sebelah kiri bawah ya, daripada bingkai pintu. Klik di situ. Perhatikan yang saya klik itu ya. Nah, jadi menghasilkan kotak seperti ini. Ya. Oke. Kemudian bagian dalam bingkai jendela yang ini ya. Perhatikan garis kotak putus-putus itu ya. Nah, itu adalah bagian dalam bingkai jendela. Menggunakan rektang juga pada tab draw ya. Klik draw di atas, kemudian klik rektang ya. Klik draw di atas, teman-teman klik rektang, ini dia. Kemudian klik contohnya pojok kanan atas bagian dalam bingkai pintu jendela ya. Perhatikan yang saya klik itu di situ ya. Nah, klik di situ, lepas, geser ke sini secara diagonal ya, bagian dalam sebelah kiri bawah bingkai jendela. Klik di situ ya. Selesai. Ini dia hasilnya. Oke, teman-teman ya. Selanjutnya seperti pada gambar contoh ini kita akan mengcopy ya garis keliling tadi itu yang menggunakan polyline itu ya, garis terluar jendela kusen ya, garis terluar kusen yang garis putus-putus itu ya. Itu yang kita copy, dan bagian kotak bagian dalam pada pintu dan kotak bagian dalam pada jendela. Yang ini ya, pada pintu atau batas kusen bagian dalam pada pintu dan batas kusen bagian dalam pada jendela yang dua-duanya berbentuk kotak ya. Itu kita copy teman-teman ya. Nah, oke teman-teman perhatikan ya. Nah, oke. Kita kembali ke gambar kerja kita ya. Perhatikan yang saya sentuh itu ya, yang garis keliling itu adalah garis kusen terluar. Ya, jadi kita mengcopy keluar ya, seperti pada gambar contoh ini ya, yang saya jelaskan barusan. Mengcopy menggunakan pada tab modify di atas menggunakan icon copy yang ini ya. Oke. Klik atau blok objek yang akan di copy ya, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter ya pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali, jika selesai enter atau escape. Nyalakan orto teman-teman ya, untuk copy tegak lurus lebih bagus dinyalakan orto. Nah, jadi kita nyalakan orto ya, di bawah ini ortonya dinyalakan. Setelah orto menyala, perhatikan saya sentuh garis kusen terluar yang berbentuk seperti itu ya, perhatikan yang menyala itu ya. Nah, saya sentuh lalu saya klik. Nah, maka dia menjadi garis putus-putus seperti itu ya. Perhatikan. Nah, kemudian wilayah dalam kusen yang berbentuk kotak rektang itu ya, pada pintu yang menyala itu ya, saya klik. Kemudian bagian dalam kusen pintu yang ada kusen yang ada di wilayah jendela. Yang menyala itu ya, yang kotak itu. Batas dalam kusen pada jendela saya klik. Jadi batas luar kusen yang berbentuk L terbalik itu, kemudian itu adalah batas luar, batas dalam kusen pada pintu ya yang berbentuk kotak, rektang ya, dan bagian dalam atau batas dalam kusen ya yang ada pada wilayah jendela yang berbentuk kotak juga itu.
Itu kita blok semua dengan cara disentuh dan diklik, ya, disentuh garisnya dan diklik. Kemudian klik modify di atas, ya. Kemudian klik copy, ya. Klik copy. Oke. Kemudian klik lagi garisnya. Iya, tarik ke atas seperti ini ya. Ini garisnya tegak lurus ya. Klik di atas. Oke dah. Enter satu kali. Nah, mantap ya. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman perhatikan ya. Ini adalah batas daun pintu ya. Jadi batas kusen bagian dalam yang ada pada pintu yang berbentuk kotak rektang itu yang menyala itu, yang saya sentuh ini ya. Yang saya klik berbentuk garis putus-putus sekarang. Itu juga menjadi garis batas luar daun pintu atau garis batas luar bingkai pada pintu. Seperti itu ya, sama saja maksudnya dan maknanya ya, seperti itu. Nah, jadi dan bagian batas luar daripada bingkai jendela ya adalah garis yang sama ya, yang garis yang sama yaitu batas kusen pada jendela ini bagian dalam, yaitu kotak itu ya. Nah, yang saya sentuh itu, perhatikan ya, menyala itu ya, itu dia. Oke, yang kita copy sekarang adalah garis luar bingkai pintu dan garis dalam bingkai pintu. Kotak luar ya, kotak luar bingkai pintu dan kotak dalam bingkai pintu. Kotak luar bingkai jendela dan kotak luar bingkai jendela, kotak dalam bingkai jendela ya. Oke, menggunakan pada tab modify juga sama, icon copy ya. Oke, langkahnya tadi, sentuh batas kusen dalam ya, yang ada pada pintu yang berbentuk kotak itu ya, atau batas bingkai luar daripada pintu, sama saja maksudnya ya. Sentuh garisnya dan klik. Nah, maka kotaknya terblok ya. Kemudian batas bingkai dalam, ini dia ya. Perhatikan yang menyala itu garisnya ya, yang kotak itu bagian dalam itu saya klik. Nah, sudah dua kotak yang saya klik pada pintu kemudian pada jendela. Batas kusen dalam pada jendela ya, atau sama saja batas bingkai terluar jendela itu ya. Nah, itu disentuh yang menyala itu ya, disentuh garisnya diklik kotak itu ya. Kemudian batas dalam itu yang menyala itu kotak dalam itu ya. Nah, itu disentuh garisnya dan diklik. Nah, seperti itu. Ada 4 kotak yang kita klik ya, 2 pada pintu, 2 pada jendela. Sudah kita klik semua, sudah terblok semua. Klik modify di atas ya. Klik modify di atas. Klik copy ya, klik copy. Nah, kemudian klik lagi garisnya, tarik ke atas seperti ini ya. Nah, ini kopinya masih tegak lurus ya, karena ortonya masih hidup ya. Nah, saya tarik ke atas seperti ini, saya klik di atas. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Jadi dua kotak bingkai pintu luar dalam, 2 kotak bingkai jendela luar dalam. Kemudian saya copy lagi bagian dalam daripada pintu ini dan bagian dalam daripada jendela ini ya. 2 kotak ya, yaitu 2 kotak ini yang garis putus-putus itu ya. Bagian dalam bingkai pintu dan bagian dalam bingkai jendela saya copy lagi keluar. Ya, tetap menggunakan icon copy pada tab modify ya. Nah, dan ortonya masih tetap menyala ya. Ortonya masih tetap menyala. Oke teman-teman, sentuh dan klik ya garis batas dalam bingkai pada pintu dan batas dalam bingkai pada jendela. Sentuh dan klik kedua kotak itu ya, kemudian klik modify di atas ya. Kemudian klik copy ya, klik copy. Nah, kemudian klik lagi garisnya, tarik ke atas seperti ini ya, dan klik di atas. Enter satu kali teman-teman untuk mengakhiri copy. Oke, sekarang sudah terbentuk semua sebagaimana pada gambar contoh ini ya. Nah, selanjutnya view kita saat ini kan berada pada view top ya. Saat ini view kita berada pada view top ya, yang ini ya. Kita kembali lagi ke view SE isometrik ya. Pada view kita kembali lagi ke view SE isometrik yang ini ya. Anda klik view SE isometrik atau view pandangan 3 dimensi. Nah, jadi sekarang sumbunya 3 sumbu ya. Z di atas, Y di sebelah sana, dan X sebelah sini. Nah, ini adalah pandangan SE isometrik, pandangan 3 dimensi. Kemudian kita besarin lagi ya. Nah, inilah satu paket untuk kusen ya.
yaitu terdiri dari 3 gambar ya, 3 objek, kemudian satu paket bingkai ya, 2 kotak pada pintu dan 2 kotak pada jendela. Kemudian ini bagian dalam pintu dan bagian dalam jendela. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan pada gambar contoh. Nah, kita awali dengan mengekstrud. Nah, jadi perhatikan, kita akan menjadikan mereka ini objek 3 dimensi ya. Nah, jadi bagian dalam pintu dan bagian dalam jendela ini menjadi objek 3 dimensi seperti ini ya, dengan ketinggian dari atas ke bawah ya, paling tidak 2 cm ya, dari atas ke bawah paling tidak 2 cm, sama ya, pintu jendela sama bagian dalamnya. Nah, itu diekstrud ya teman-teman ya, menggunakan ekstrud pada tab modeling ini ya, tab modeling ekstrud. Oke, kita kembali ke gambar kerja kita. Nah, ini bagian dalam pintu dan bagian dalam jendela ini kita ekstrud ya, pada tab modeling ini kita ekstrud dengan nilai ekstrud 2. Klik icon extrude ya pada tab modeling. Saya jelaskan, icon extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi ya. Oke, klik icon extrude pada tab modeling. Kemudian klik objek solid 2 dimensi, yaitu 2 kotak ya. 1 kotak bagian dalam pintu dan 1 kotak bagian dalam jendela atau kaca jendela itu ya. Itu diklik kedua-duanya. Kemudian enter 1 kali. Nah, karena itu 2 objek, setelah enter 1 kali, klik lagi objeknya. Kemudian tarik ke atas, masukkan nilai 2, lalu enter 1 kali. Oke. Nah, pada tab modeling, Anda klik extrude ya. Pada tab modeling, Anda klik extrude. Kemudian klik bagian dalam pintu, tentu garisnya seperti itu ya, kotak itu diklik. Dan bagian dalam jendela ini. Nah, mereka ini rektang ya, kedua-duanya terbuat dari rektang atau di blok hijau seperti ini. Nah, kemudian setelah di blok, enter. Setelah enter, klik garisnya di mana saja, tarik ke atas seperti ini, masukkan nilai 2. Enter 1 kali. Selesai. Visual style, kalau saya klik bola biru, ya, maka saat ini dia berbentuk 3 dimensi ya. Saat ini dia berbentuk 3 dimensi. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Kemudian kita akan mengekstrud 2 kotak bingkai pintu dan 2 kotak bingkai jendela. Ya, 2 kotak bingkai pintu yaitu kotak luar dan kotak dalam ya. Dan 2 kotak bingkai jendela yaitu kotak luar dan kotak dalam. Diekstrud dengan nilai 4. Nah, ini dia ya, nilainya untuk bingkai itu 4. Klik icon extrude pada tab modeling ya, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, yaitu 4 kotak ya, 2 kotak bingkai pintu dan 2 kotak bingkai jendela. Kemudian enter 1 kali. Karena objeknya lebih dari 1, setelah enter klik lagi objeknya, baru tarik ke atas. Kemudian masukkan nilai 4 ya, lalu enter 1 kali. Nah, jadi pada tab modeling ya, Anda klik extrude. Pada tab modeling Anda klik extrude. Kemudian Anda blok hijau aja seperti ini ya, dari kanan ke kiri seperti itu, perhatikan. Nah, yang tersentuh adalah bingkai pintu dan bingkai jendela 4 kotak itu ya. Kotak luar pintu, kotak luar bingkai pintu dan kotak dalam. Kotak luar bingkai jendela dan kotak dalamnya ya. Oke. Setelah objek diblok, enter. Kemudian klik lagi garisnya. Tarik ke atas. Masukkan nilai 4. Enter 1 kali. Selesai. Visual style. Kalau saya klik bola biru realistic visual style, hasilnya seperti ini. Oke. Namun di tengah belum berlubang ya. Nah, di tengah itu nanti kita lubangi. Ya, sebagaimana pada gambar contoh ini kan. Nah, di tengah untuk bingkai ini ya. Tengahnya berlubang ya. Seperti itu, baik bingkai pintu maupun bingkai jendela sama berlubang ya. Oke, kita kembali lagi ke visual style 2D wireframe yang ini. Visual style 2D wireframe. Kemudian ini adalah paket kaca ya, paket kusen ya. Nah, yaitu kotak keliling polyline keliling ini ya. Kemudian rektang dalam dan rektang dalam ya. Nah, seperti itu ya.
polyline keliling adalah batas kusen terluar, kemudian kotak dalam pada pintu, dan kotak dalam pada jendela, yaitu batas dalam pada pintu dan batas dalam pada jendela untuk kusen. Kita extrude ya, menggunakan extrude ya, pada tab modeling. Nah, ketebalan kusen ya, kusen itu dari atas ke bawah 12 cm ya, dari atas ke bawah 12 cm, dia menggunakan kayu 612. Nah ini dia, klik icon extrude pada tab modeling ya, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude, yaitu kotak garis luar, polyline luar, dan kotak-kotak dalam pada kusen ya, ada 3 objek, kemudian enter 1 kali. Karena objeknya lebih dari 1, setelah enter 1 kali, klik objeknya, tarik ke atas, kemudian masukkan nilai 12, enter 1 kali, selesai. Ini teman-teman perhatikan pada modeling ini saya klik extrude ya. Pada tab modeling saya klik extrude. Saya sentuh dan saya klik garis batas luar kusen, garis batas dalam pada pintu, kotak batas dalam pada pintu, dan kotak batas dalam pada jendela, atau saya blok hijau seperti ini. Dari kanan ke kiri seperti ini. Oke. Lalu enter 1 kali. Kemudian klik garisnya, tarik ke atas ya. Masukkan nilai 12. Lalu enter 1 kali. Selesai. Oke. Hasilnya pada visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style, hasilnya seperti ini. Nah, tapi di tengah itu harus berlubang ya. Di tengah itu harus berlubang, sebagaimana pada gambar contoh ini. Ya. Nah, jadi bagian dalam pintu dan bagian dalam jendela pada kusennya itu berlubang ya. Oke teman-teman, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman perhatikan, kita akan melubangi ya. Kita akan melubangi bingkai dulu ya. Perhatikan. Kita akan melubangi bingkai dulu. Jadi bingkai pintu dan bingkai jendela itu di tengah-tengahnya berlubang. Ya, jadi melubanginya itu menggunakan subtract. Pada tab modeling menggunakan subtract. Yang ini ya. Oke dah. Nah, ingat kotak luar dilubangi oleh kotak dalam. Kotak luar pada bingkai dilubangi oleh kotak dalam ya, seperti itu. Pada jendela juga sama ya, kotak luar dilubangi menggunakan kotak dalam. Nah, melubanginya menggunakan subtract pada tab modeling ya. Nah, perhatikan pada bingkai pintu ini ya. Nah, perhatikan yang garis menyala itu adalah kotak luar. Ya, dia menjadi garis putus-putus ya. Dan yang menyala ini adalah kotak dalamnya. Paham ya? Oke. Nah, kita start dari bingkai pintu dulu ya. Kita menggunakan subtract pada tab modeling. Subtract adalah untuk melubangi objek 3 dimensi dengan acuan objek 3 dimensi lain. Caranya klik icon subtract pada tab modeling ya. Caranya klik icon subtract pada tab modeling. Kemudian klik atau blok objek 3 dimensi yang akan dilubangi, yaitu objek besar atau batas luar kusen, bingkai pintu ya. Kotak luar atau kotak besar bingkai pintu. Nah, lalu setelah itu enter 1 kali. Kemudian klik lagi objek 3 dimensi yang menjadi acuan lubang, yaitu bingkai kotak bingkai bagian dalam. Lalu enter 1 kali. Selesai. Mudah sekali ya caranya. Jadi pada tab modeling klik subtract. Pada modeling klik subtract. Nah, kemudian klik sentuh dan klik kotak luar pada bingkai pintu, yang itu yang menyala itu disentuh dan diklik. Lalu enter 1 kali. Lalu sentuh yang kotak dalam ya, yang menyala itu, dan klik. Lalu enter 1 kali. Selesai. Itu aja caranya. Mudah kan? Visual style kalau saya klik bola biru, maka dia berlubang. Kotak luar dilubangi menggunakan kotak dalam ya. Visual style saya kembali lagi, ini jendela sekarang ya. Bingkai jendela kita lubangi. Visual style kita kembali lagi ya ke 2D wireframe. Ini dia.
Oke teman-teman, perhatikan ya. Yang menyala itu adalah bagian luar bingkai jendela. Saya klik ya. Dan yang ini menyala, yang satunya ini adalah bagian dalam bingkai jendela. Oke. Tadi subtract bagaimana caranya ya. Nah, klik icon subtract pada tab modeling, klik objek 3 dimensi yang akan dilubangi, yaitu kotak besar atau kotak luar, enter 1 kali. Klik objek 3 dimensi yang menjadi acuan lubang, yaitu objek kecil atau kotak kecil atau bagian dalam bingkai. Enter lagi 1 kali, selesai ya. Nah, jadi perhatikan pada tab modeling, klik icon subtract. Kemudian sentuh kotak luar bingkai jendela, klik. Enter 1 kali. Kemudian sentuh kotak dalam itu ya, pada bingkai jendela, klik. Enter 1 kali. Selesai, gampang sekali. Visual style saya klik bola biru ya. Nah, seperti itu hasilnya. Oke. Nah, ya sama-sama sudah berlubang ya bingkai pintu dan bingkai jendela. Kemudian visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Selanjutnya kita akan melubangi kusen ya. Kita akan melubangi kusen. Anda perhatikan kusen ya, ini dia. Jadi kusen pintu dan kusen jendela ya, berlubang ya. Nah, kusen pintu dan kusen jendela berlubang. Dan bagian bawah pintu itu tidak ada kusennya ya. Bagian bawah pintu itu tidak ada kusennya, seperti itu. Sedangkan bagian bawah jendela tetap ada ya. Ini kita melubangi sama teman-teman ya, menggunakan subtract pada tab modeling. Nah, Anda perhatikan kotak luar itu yang menyala itu ya. Yang menyala itu yang akan dilubangi. Kalau saya klik, nah dia menjadi putus-putus. Perhatikan ya. Kotak luar itu yang garis putus-putus itu yang akan dilubangi. Yang menjadi acuan lubang adalah kotak dalam pada pintu. Garis polyline luar ini ya yang akan dilubangi. Yang garis putus-putus itu garis polyline luar atau batas luar kusen ya. Itu yang akan dilubangi. Yang menjadi acuan lubang kotak dalam pada pintu dan kotak dalam pada jendela. Itu yang menjadi acuan lubang. Ya, sama menggunakan subtract pada tab modeling. Klik icon subtract pada tab modeling, klik objek 3 dimensi besar yang akan dilubangi, enter 1 kali. Klik objek 3 dimensi kecil yang menjadi acuan lubang, enter 1 kali. Selesai ya. Nah, jadi visual style kalau saya 2D klik realistic visual style ya, bola biru, maka Anda melihat dia masih belum berlubang ya, masih belum berlubang. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, seperti itu. Selanjutnya teman-teman perhatikan ya, ini adalah yang akan kita lubangi ya, yang polyline itu. 3 dimensi polyline itu yang menyala itu ya. Pada tab modeling, klik subtract. Kemudian sentuh batas luar kusen yang berbentuk L terbalik itu ya. Perhatikan yang menyala itu ya, garisnya. Ini kotaknya, garisnya ada di sini ya. Seperti itu sentuh, perhatikan yang menyala itu klik. Nah, yang putus-putus itu yang berbentuk L terbalik itu ya. Lalu setelah diklik, enter 1 kali. Setelah enter, sentuh kotak dalam pada kusen, pintu. Kotak itu ya, perhatikan. Yang menyala itu disentuh, diklik. Nah, kemudian sentuh kotak dalam pada jendela. Yang itu ya, klik. Nah, lalu enter 1 kali. Nah, selesai ya. Pada telah berlubang. Visual style kalau saya klik realistic visual style seperti ini ya. Pintunya berlubang, jendelanya berlubang. Dan bagian bawah pintunya ya, bagian bawah pintunya tidak ada kusen. Itu efek daripada tumpang tindih tadi teman-teman ya. Antara batas kusen luar dengan batas pintu. Batas kusen pada pintu itu kan bagian bawahnya kan tumpang tindih garisnya. Nah, jadi kalau di extrude kalau di subtract maka dia terpotong ya, seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan di atas ini adalah layer ya. Tunggu saya visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali dulu ke 2D wireframe.
Kemudian teman-teman perhatikan di atas ini adalah layar ya, yang ada gambar lampu gembok ini layar ya. Nah, kalau saya klik anak panahnya seperti ini muncul daftar layar. Oke, jadi untuk kusen kita masukkan ke layar kusen pintu jendela atau kusen PJ. Untuk daun pintu ya dan daun jendela masuk ke layar daun pintu jendela. Sedangkan untuk kaca pada jendela masuk ke layar kaca. Paham ya? Nah, jadi saya blok, saya klik atau saya blok kusen. Sebelum saya blok, saya tekan escape dulu ya beberapa kali pada keyboard. Tekan escape beberapa kali pada keyboard ya. Nah, hal itu untuk memastikan tidak ada objek yang terblok atau tidak ada perintah yang aktif. Setelah itu baru kita blok kusen. Setelah itu baru kita blok kusen. Ya, setelah klik escape banyak kali, baru klik kusen, blok kusen saja ya. Kemudian setelah kusen terblok, klik anak panah pada layar ini, klik anak panahnya. Muncul daftar layar ya. Setelah muncul daftar layar, klik layar kusen PJ. Nah, maka dia masuk ke layar kusen PJ ya. Tekan tombol escape pada keyboard lagi ya. Tekan tombol escape lagi pada keyboard sekali atau beberapa kali untuk membatalkan blok. Setelah itu kita blok bingkai pintu dan bingkai jendela. Klik dan blok bingkai pintu dan bingkai jendela atau di blok seperti ini boleh. Blok hijau dari kanan ke kiri. Untuk pintu dan jendela. Sudah di blok ya. Pada layar di atas, klik lagi anak panahnya. Ya, muncul daftar layar. Klik layar daun pintu jendela. Nah, seperti itu ya. Nah, maka dia masuk ke layar daun pintu jendela. Tekan lagi tombol escape pada keyboard beberapa kali ya. Setelah itu ini ada bagian dalam pintu ya. Dan ini adalah kaca jendela. Ya, seperti itu. Tekan escape dulu beberapa kali. Kemudian bagian dalam pintu ini disentuh dan diklik ya. Bagian dalam pintu ini disentuh dan diklik atau diblok. Bagian dalam pintu saja ya. Dia masuk ke layar yang sama dengan bingkai pintu. Yaitu daun PJ ya. Bagian dalam pintu ini masuk ke layar daun pintu jendela. Nah, blok bagian dalam pintu saja. Kemudian klik anak panah pada layar ini ya. Muncul daftar layar. Klik layar daun PJ atau daun pintu jendela. Nah, maka bagian dalam pintu masuk ke layar daun pintu jendela ya. Kemudian klik lagi tombol escape beberapa kali pada keyboard untuk membatalkan blok. Kemudian ini kaca ya pada jendela. Klik ya atau di blok. Kaca saja ya, kotak kaca pada jendela ini aja. Setelah terblok, klik pada layar ini, klik anak panahnya. Muncul daftar layar ya. Nah, klik layar kaca, ini dia layar kaca. Nah, seperti itu ya. Lalu tekan tombol escape lagi pada keyboard untuk membatalkan blok beberapa kali. Jadi sekarang dia ini sudah masuk ke layar kaca ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Oke, kalau visual style saya klik bola biru. Ya, realistic visual style seperti ini hasilnya. Oke, kusen, bingkai pintu dan jendela, bagian dalam pintu, dan kaca jendela. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke, demikian teman-teman ya. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save ya pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.